Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, yang artinya jika kalian mau menghitung nikmat-nikmatku kata Allah, maka la tuhsuha, kalian tidak mampu menghitungnya. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini yang kita rasakan semua. Nabi yang telah diutus di permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, rahmat seluruh alam. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum singkat yang berjudul At-Tauhid. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman dan para hadirin, saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda tahu apa yang dimaksud dengan At-Tauhid? Taib, bahwasanya At-Tauhid itu adanya secara bahasa dan secara istilah. Itu dua kategorikan. Saya akan menjelaskan kedua-duanya, yaitu tauhid secara bahasa itu adalah dimulai dari kata fi'il mudhari', yaitu wahada yuwahidu tauhidan. Tauhidan itu adalah fi'il amr dan itu artinya adalah satu. Dan secara istilah itu adalah tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala satu hal saja. Dalam bentuk ada tiga bentuk. Yang pertama dalam segala bentuk ar-rububiyah, yang kedua dalam segala bentuk al-uluhiyah, dan yang ketiga dalam segala bentuk asma wa sifat. Ini ketiga-tiganya kita harus pelajari, hadirin yang saya hormati. Baik teman-teman, saya akan menyampaikan 3 poin ini, yaitu kita melangkah ke poin pertama, yaitu dalam segala bentuk tauhid ar-rububiyah. Saya mau bertanya kepada teman-teman semua, apakah teman-teman tahu apakah itu tauhid ar-rububiyah? Tauhid ar-rububiyah itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk penciptaannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, siang dan malam, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, pepohonan. Itu pun kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakannya bukan ciptaan dari syaitan, bukan ciptaan dari jin, bukan ciptaan dari manusia, tetapi kita yakin di dalam hati kita, tauhid kita, bahwasanya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik,
Yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, apakah kalian tahu apa itu tauhid al-uluhiyah? Tauhid al-uluhiyah ini diartikan dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk penyembahannya. Bentuk penyembahannya itu tidak asal-asalan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari setetes air mani, dan itu kita harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di dalam Al-Qur'an surah Al-Fatihah ayat 5 yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu pula lah kami meminta pertolongan. Di sini ayat ini menjelaskan yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang disembah adalah bebatuan, bukan yang disembah adalah pepohonan, bukan yang disembah adalah patung-patungan, dan bukan pula yang disembah adalah sungai, tetapi kita harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang menciptakan kita dan menyembah kita. Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang patut disembah, tidak ada lagi disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat artinya di sini adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan nama-nama dan sifat-sifat yang indah. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Fatihah ayat 3 yang berbunyi Ar-Rahmanur Rahim, yang artinya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ayat ini menjelaskan bahwasanya kita wajib untuk mengetahui asma wa sifat atau asmaul husna ini di dalam Al-Qur'an, yaitu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, dan seterusnya. Kita harus mengetahui itu dan wajib sebagai umat Islam harus mengetahui itu betul-betul itu adalah sifat-sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya ketiga poin inilah yang sempat saya sampaikan, semoga bermanfaat kepada kalian semua. Jika ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi, dan jika ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Unzur ma qala la tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Syukran ala istihmamikum, tsumma wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.